Assalamualaikum Rani. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa nih? Ibu-ibu lihat-lihat, kayaknya kamu lagi ada masalah ya. Ya, begitulah, Bu. Boleh nih, kamu mau cerita sama ibu sharing juga boleh. Masih ya, Bu. Jadi, saya itu lagi ngerasa takut, marah, gitu, Bu. Karena saya kadang juga merasa sesak napas kalau keinget di kejadian di rumah, Bu. Kalau ibu boleh tahu kejadian apa ya, Nak? Jadi ayah saya itu sering merasa marah tanpa alasan gitu loh, Bu. Bahkan untuk kesalahan yang saya lakukan, even itu kesalahan kecil, saya bisa dimarahi atau bahkan sampai dipukul. Kadang saya nggak ngelakuin apa-apa juga tetap aja kena marah, Bu. Saya merasa ini salah saya. Ayah kamu itu sering marah ya, sering pukul kamu. Kamu jadi takut, tapi kamu merasa kalau itu salah kamu itu nggak benar. Coba ingat-ingat lagi, apa yang buat ayah kamu marah? Ayah saya memang suka marah karena kesalahan saya, Bu. Saya pun terima itu, tapi yang saya bikin nggak terima dan saya bikin saya balik marah itu karena ayah saya tuh suka memarahi saya tanpa alasan, Bu. Jadi saya juga bingung. Nah, tapi dengan ayah kamu marah, bagaimana nih tanggapan ibu kamu? Apakah ibu ikut marah juga atau membela kamu atau memberi perlindungan? Bagaimana? Enggak, Bu, ibu saya memberi perlindungan ke saya, cuma namanya sosok ibu pasti lebih lemah daripada sosok ayah, Bu. Jadi ibu juga nggak bisa yang kayak gimana banget untuk membela sayanya. Ibu ngerti sih, pasti kamu juga bingung. Bagaimana orang tua kamu juga, ibu kamu juga bingung untuk membela kamu karena pasti ayah kamu juga marah-marah lagi. Jadi kamu merasa tidak aman, jadi mengalami kengangkan saat dulu. Nah, coba kita identifikasi pikiran-pikiran apa ketika ayah kamu marah, pikiran apa yang muncul dari kamu. Jadi saya itu suka mikir kalau saya itu anak yang paling buruk, Bu. Saya tahu saya salah, makanya ayah marah, tapi ayah juga sering marah tanpa sebab. Jadi saya bingung, saya harus gimana. Jadi saya jadi merasa kalau saya itu anak yang paling buruk karena ayah marah-marah mulu sama saya. Oke, kita itu bisa jadi contoh nih pola pikir kamu yang kurang realistis. Pola pikir yang kurang realistis ini juga kita sebut sebagai distorsi kognitif dalam sebuah ini. Nah, apakah benar kamu merasa salah setiap kali ayah marah atau ada saat dimana dia marah tanpa alasan yang jelas? Nggak selalu sih, Bu. Kadang dia marah meski saya tidak melakukan apapun. Bahkan adik dan ibu saya pun sering dimarahi tanpa alasan, Bu. Sekalipun ibu saya membela juga pasti ujungnya akan kena marah, Bu. Nah, berarti itu disadari bahwa itu tuh bukan menunjukkan bahwa kamu yang salah, bukan penyebab dari kemarahan ayah. Tapi mungkin ayah kamu memiliki masalah sendiri yang tidak ada hubungannya dengan perilaku kamu atau enggak dengan keluarga kamu, tapi dibawa-bawa ke rumah dan akhirnya melampiaskan kepada orang rumah. Nah, mari kita coba ganti pikiran ketika ayah kamu marah. Pikiran kayak kamu tadi kan merasa buruk. Nah, coba kita ganti menjadi yang realistis seperti saya adalah anak yang berharga dan tidak pantas terdapat seperti ini. Terus kayak bagaimana perasaan kamu jika seperti itu? Itu membuat saya merasa lebih baik, Bu. Meskipun sulit ya, Bu, untuk benar-benar percaya akan kalimat itu. Nah, itu membuat itu wajar ya. Memang butuh waktu untuk benar-benar mempercayai pikiran kamu, untuk mempercayai diri kamu sendiri juga. Dan selain itu juga ingatlah bahwa dalam Islam setiap manusia memiliki nilai di mata Allah yang sangat tinggi. Nah, Allah juga tidak pernah membenarkan kekerasan atau ketidakadilan. Kamu juga bisa berdoa untuk memohon keluarga dan ketenangan hati. Apakah kamu pernah coba apakah kamu mau
mencoba sebagai penyembuhannya berdoa untuk Allah. Saya akan mencobanya Bu, siapa tahu saya mendapat hidayah. Terus kita akan terus bekerja bersama untuk mengerti pikiran negatif ini dan menemukan cara untuk menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Cara menuju pemulihan adalah langkah berharga. Terima kasih Bu, saya sudah merasa lebih baik lagi sekarang. Sama kamu boleh mulai nanti kita bisa melakukan teman lagi setelah kamu merasa nyaman. Baik Ibu, saya akan mencobanya di rumah dan akan konsisten melakukan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Tarisa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Oke. Apakah kamu merasa siap untuk berbagi tentang cerita yang sedang kamu alami? Ya baik, itu langkah yang berani untuk kamu bisa datang ke sini. Kalau boleh tahu, apakah Ibu boleh mendengar cerita kamu? kalau ibu akhir-akhir ini aku merasa cemas Bu setelah aku berada di taman, di tempat ramai, kayak rasanya itu seperti semua orang memperhatikan aku, dan ketika itu terjadi aku mulai panik Bu tanpa alasan yang jelas. Terima kasih ya sudah berani untuk mengungkapkan cerita kamu. Lalu Ibu ingin bertanya nih, apakah kamu pernah memperhatikan kapan kecemasan ini paling sering muncul? Misalnya di tempat tertentu atau situasi tertentu gitu? Ya Bu, biasanya ketika saya berada di tempat ramai seperti di kampus ketika ada acara, terus atau ketika memasuki musim besar, itu membuat saya tidak nyaman dan merasa cemas. Baik, Ibu paham gitu. Sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu ingin menjelaskan sedikit dulu nih tentang kecemasan. Kecemasan itu adalah reaksi alami tubuh terhadap situasi yang dianggap berbahaya atau mengancam. Tapi dalam beberapa kasus seperti yang kamu alami, tubuh bereaksi berlebihan bahkan ketika ancaman itu tidak nyata atau sebenarnya tidak sebesar yang kamu pikirkan. Oke Bu, kadang aku merasa seolah-olah sesuatu yang buruk pasti akan terjadi jika aku berada di tempat ramai, meskipun aku tahu itu tidak akan terjadi. Itu wajar kok Tarisa. Pemikiran seperti ini biasanya disebut dengan pemikiran otomatis negatif. Misalnya kamu mungkin berpikir aku akan diabaikan atau orang lain akan menilai aku buruk, padahal belum tentu itu yang sebenarnya terjadi kan? Benar, tetapi itu sulit untuk memikirkan pikiran seperti itu. Pasti dan tentu kok itu yang akan kita coba untuk atasi bersama ya. Sekarang mari kita mulai dengan sesuatu yang disebut psychoeducation. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kecemasan muncul. Apakah kamu mau mendengarkan? Mau Ibu? Baik, kecemasan itu biasanya muncul karena cara pikir kita terhadap situasi tertentu. Misalnya kamu mungkin merasa takut pada keramaian, bukan karena suara itu sendiri, tapi karena kamu melihatnya sebagai sesuatu yang mengancam atau tidak aman, padahal suara dan keramaian itu sendiri bukanlah ancaman. Iya sih Bu, masuk akal juga. Nah, langkah pertama adalah mengubah cara pandang ini. Kita akan belajar untuk melihat situasi dengan lebih realistis dan positif. Misalnya daripada berpikir aku akan diabaikan, atau kita bisa mencoba melihatnya sebagai aku berharga di sisi Allah, bukan hanya berdasarkan penilaian manusia. Bagaimana jika itu menurutmu? Sepertinya itu bisa membantu. Oke, kita juga akan melakukan beberapa latihan untuk mengatasi kecemasan ini. Seperti mungkin kamu akan berlatih pernafasan sambil berzikir untuk menenangkan hati. Misalnya ngambil nafas dalam sambil mengucapkan dalam hati hasbiyallahu untuk membantu menenangkan detak jantung dan pikiran. Baik Ibu, aku akan mencobanya. Baik, kita coba bersama-sama ya. Tarik nafas sambil diucapkan dalam hati. Gimana perasaanmu setelah mencobanya? Rasa lebih tenang Bu. Oke, insya Allah dengan perlahan
kita akan membentuk cara pandang yang lebih positif dan meningkatkan kepercayaan diri. Ingat ya, Allah itu selalu bersama kamu dan kamu tidak akan sendiri dalam keadaan ini. Terima kasih Ibu. Nanti di rumah bisa kamu coba ya tentang yang tadi ibu sarankan untuk kamu. Baik Ibu. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan sesi ini minggu depan ya. Dan ibu akan membimbingmu sedikit demi sedikit untuk mengatasi kecemasan ini. Sama-sama. Semoga Allah selalu memberi kekuatan yang bisa. Waalaikumsalam.